Baiklah, langsung kita bahas topik kita pagi ini, jaminan sehat pejabat sakit bersama anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Usman Kansong. Bung Usman, topik kita pagi ini terkait juga dengan Perpres nomor 105 dan 106 tahun 2013 ini yang baru saja ditandatangani oleh Presiden SBY tanggal 16 Desember. Nah, apa sebenarnya perlu dikritisi dari Perpres ini? Sebenarnya ini juga bukan barang yang baru sebenarnya, fasilitasi. Iya, betul. Memang bukan barang yang baru. Jadi tahun 2009 Presiden juga pernah mengeluarkan aturan yang sama tentang jaminan kesehatan buat para pejabat. Itu waktu itu masih Askes penanggung asuransinya, dan sekarang bersamaan dengan mulai berlakunya BPJS tanggal 1 Januari 2014 besok, itu maka harus ada Perpres lagi ya sebagai sebuah katakanlah sinkronisasi begitu, karena adanya aturan ataupun lembaga baru ini. Nah, persoalannya memang banyak kalangan mengkritik jaminan kesehatan buat pejabat itu terlalu berlebihan. Ya, berlebihan kenapa? Nomor satu, itu diambil dari APBN ataupun APBD. Ya, walaupun Menko Perekonomian mengatakan diambil juga dari premi yang dipotong dari gaji para pejabat begitu, tetapi yang kita ketahui itu dipotong ataupun diambil dari APBN dan APBD kalau pejabat di daerah. Yang kedua, pelayanan kesehatannya itu luar biasa. Ya, paripurna makanya namanya. Ya, paripurna dari mulai rawat jalan, gigi mungkin kan, kemudian operasi, rawat jalan lanjutan, rawat inap, bahkan sampai berobat ke luar negeri. Ya, ada juga berobat ke luar negeri bahkan untuk keluarganya barangkali seperti itu, sehingga dianggap terlalu berlebihan. Jadi dua hal, diambil dari APBN dan layanan kesehatannya yang berlebihan, dan kalau dari APBN itu berarti kan duit rakyat. Ya. Sementara rakyat sendiri itu jaminan kesehatannya itu ya ala kadarnya lah, pas-pasan, minimalis. Ya. Data-datanya sudah disebutkan tadi di editorial. Dari jumlahnya yang cuma 19.000 preminya per bulan per orang. Kemudian juga jumlahnya yang cuma tidak berubah dibandingkan 2013, 86, sekian juta, yang mestinya 100 juta lebih begitu kan. Jadi di satu sisi ada pemanjaan buat pejabat, tetapi di sisi lain ada perlakuan yang diskriminatif terhadap rakyat. Nah, itu yang kita kritik, kita persoalkan begitu. Dan bukan cuma kita, saya kira banyak kalangan yang mempersoalkan ini. Karena itu mereka meminta ya dicabutlah Perpres ini, ya karena memang dianggap melukai nurani rakyat. Ya. Apakah artinya ini juga bisa diartikan sebagai pemerintah tidak lagi pro kepada rakyat di tengah-tengah tidak sensitif lagi terhadap kesulitan yang dirasakan? Iya. Dalam konteks kesehatan ada indikasi seperti itu. Misalnya saja pemerintahan SBY itu ya tidak mau menjalankan yang namanya Undang-Undang tahun 2004 tentang jaminan kesehatan. Ya, kemudian dalam pembahasan BPJS juga itu sering sekali 8 menteri yang mestinya hadir di dalam pembahasan RUU BPJS ketika itu sering sekali mangkir, tidak hadir ya. Nah, jadi dari sisi itu sebetulnya kita mempertanyakan political will pemerintah dalam mengurus rakyatnya. Ya, mengurus rakyatnya, padahal kan jaminan kesehatan mereka kan luar biasa. Kenapa? Karena mereka harus sehat untuk mengurus rakyat. Tapi faktanya indikasi-indikasi tadi menunjukkan bahwa kita mempertanyakan keseriusan mereka. Ya, pembahasan RUU BPJS itu alot sekali begitu kan, sampai ada demo, ada unjuk rasa, dan lain-lain, ada tekanan-tekanan publik agar undang-undang itu diberlakukan gitu. Bahkan pemerintah kan mintanya undang-undang itu ya berlaku paripurna itu 2019, ada yang mengatakan 2029 begitu, tapi karena negosiasi pertarungan politik yang luar biasa, maka jaminan kesehatan harus mulai diberlakukan Januari 2014, sementara pensiun, jaminan hari tua itu 2015 begitu. Nah, jadi dipertanyakan sebetulnya keseriusan negara. Kalau negara bilang, oh, kami tidak punya duit untuk menjamin kesehatan rakyat, membayar premi, lah kan subsidi BBM sudah dicabut. Ya, mestinya kan dialihkan buat kesehatan. Pendidikan sudah 20%. Ya, tinggal kesehatan seperti apa. Lah, lalu pertanyaannya, uang yang sisa dari BBM itu dikemanakan? Kan pertanyaan itu.
Nah, ini juga penting di BPJS itu kenapa harus ada BPJS? Karena Askes, Jamsostek dan lain itu kan organisasi ataupun lembaga yang mencari keuntungan. Sementara BPJS tidak mencari keuntungan, dia public service obligation harus kuat di situ PSO-nya, bukan mencari keuntungan. Karena itu dialihkan dari Askes, Jamsostek dan asuransi-asuransi BUMN itu ke BPJS yang nirlaba. Nah, bagi masyarakat yang tidak tercover dalam sistem jaminan sosial nasional nanti, tadi data dari negara hanya menjamin 86,4, sedangkan data dari BPS 2011 mencatat ada 100,8 juta jiwa. Ini berarti masih ada selisih sekitar lebih dari 10 juta jiwa yang tidak tercover. Ini bagaimana nanti masyarakat yang miskin tidak mampu ini? Ya nanti sakit mereka, kemudian sekarat dan mungkin akan wassalam gitu kalau tidak dijamin kesehatannya. Ya, apakah lebih baik jaminan untuk para pejabat yang dialihkan saja untuk mereka atau gimana nanti? Iya, itu belum ada mekanismenya. Jadi dibiarkan saja, sementara kalau pekerja-pekerja itu, kalau kita karyawan begitu kan, itu kan dipotong dari gaji atau dibayar oleh perusahaan begitu. Nah, itu tadi pertanyaan yang menarik, sisanya itu dikemanakan? Ya tidak ada jaminan kesehatan. Ya paling lembaga-lembaga sosial nanti yang akan